Oke Bang, saya mau nanya Bang, terkait dengan situasi yang ada di Bangka Belitung. Ini kan ternyata banyak yang laporan masuk ya ke Abang sendiri ya, terkait warga-warga masyarakat Bangka Belitung kan melaporkan terkait situasi terkini antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Desakannya ke DPR ini sangat kuat Bang. Ya. Nah, tanggapan Abang sebagai pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung dalam menyikapi hal ini seperti apa? Saya menyikapinya, ini saya barusan tulis-tulis nih. Menyikapinya saya santai aja ya. Santai aja dalam arti kata bahwa sebenarnya saya lihat ini cuma miscommunication dari antara kedua individu ini. Yang satu gubernur, yang satu wakil gubernur. Miskom. Ya harusnya mereka ngobrol lah supaya komunikasinya bisa lebih baik. Yang saya lihat juga nih bahwa kalau ini terus-menerus terjadi seperti ini, mudah-mudahan enggak. Karena posisinya daerah kita ini akan mengalami kerugian, terutama dari kerugian pembangunan daerah, ya kan? Gubernur dan wakil gubernur tuh harus saling melengkapi di dalam memproses pembangunan, bagi-bagi tugas. Lalu kita lihat daripada sisi kelembagaan di eksekutif sendiri, timbulnya ada ketimpangan karena ada yang lebih dominan, ada yang sangat termarginalkan dan lain sebagainya. Lalu kita juga jadi agak jelek di mata pusat, sedangkan kita daerah ini apapun masih tergantung daripada pusat, yaitu Jakarta, yaitu pemerintah RI. Nah ini kita akan menjadi daerah yang dianggap daerah yang tidak stabil. Yang lebih berat lagi adalah masyarakat, terutama pemilih dari pasangan gubernur wakil gubernur ini, yaitu berdaya pada waktu itu. Kan kecewa dan yang lebih seram lagi mereka bisa apatis. Masa bodoh amat lah, manek-enek lah kalau kata orang Bangka, menendak kalau kata orang Belitung. Sudah kecewa langsung mereka apatis, terserah lah. Akhirnya mereka merasa pimpinan saja seperti ini udah, nanti mereka malas bayar pajak, ya kan? Malas berpikir yang baik untuk daerah, masyarakat. Ini banyak. Lebih jauh lagi ada potensi konflik horizontal. Kita sama-sama tahu bahwa mereka berdua ini adalah orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pendukung. Nanti terpecah. Gara-gara ngobrol di warung kopi, saling otot-ototan, akhirnya berantem, nanti menyebar. Nauzubillah misalnya. Dan investasi masuk daerah, dianggap daerah yang tidak stabil, investasi pun mandek. Nah ini itu. Oke Bang, jadi solusinya seperti apa Bang dari DPRD ke depan untuk menyikapi hal ini tadi? Ya, saya mewakili diri saya pribadi, terikat bahwa saya adalah pimpinan DPRD. Saya berpikir bahwa ada surat resmi yang telah disampaikan oleh wakil gubernur, sejenis laporan. Nah untuk itu kami akan mensikapinya, harus juga sikap resmi dari pimpinan DPR. Sudah banyak masyarakat yang menyuarakan bahwa DPRD harus bersikap dalam hal ini. Nah, kami pastinya harus hati-hati sekali. Kami berharap bahwa ada rekonsiliasi cepat demi daerah. Masing-masing menurunkan egonya, mereka berrekonsiliasi, sehingga kami tidak ikut campur dalam sini. Jika DPRD sudah ikut campur, kita bisa memanggil, bisa mendengarkan pendapat masing-masing, bisa melihat kedua belah pihak ini menyampaikan apa yang terjadi. Lalu kita juga bisa mengklarifikasinya, merumuskan masalahnya,
lalu kita juga bisa menyatakan pendapat kita. Nah ini kami tidak ingin bahwa itu terjadi sebetulnya. Sekali lagi, fungsi DPR dan apa yang akan dilakukan oleh DPRD adalah menunggu dulu mereka melakukan rekonsiliasi apa terus-terusan. Kalau sampai mereka terus-terusan, kami sebagai wakil dari masyarakat yang mempunyai fungsi untuk pengawasan tentunya ingin memanggil mereka jika nanti sampai mereka tidak bisa melakukan itu sendiri, rekonsiliasi sendiri. Kami ingin memanggil untuk menjadi pemerakarsa untuk mereka ini kembali ke zona awal. Zona awal yaitu zona mereka dimulai pada saat kampanye, harmonis semuanya. Tetapi kalau itu tidak bisa pun, ya terpaksanya DPR melakukan fungsinya dan melakukan hak-haknya. Nah ini semoga bisa dimengerti oleh masing-masing gubernur dan wakil gubernur agar supaya ini bisa kita redam sama-sama demi kebaikan daerah. Semoga apa yang saya sampaikan tidak menjadi perkeliruan ya. Jelas bahwa DPR ingin berfungsi dengan baik, DPR juga punya hak, itu harus diingat. Tapi kami masih menahan diri tentunya. Dan saya rasa pimpinan lain juga begitu, menginginkan hal yang terbaik bagi kedua individu ini demi daerah kita Provinsi Bangka Belitung. Berkumpullah mereka dulu, kami tekankan untuk mereka bisa ngobrol yang baik. Itu dari saya.